Halo teman-teman, saya akan mengulangi lagi beberapa trik dan tip cara untuk memulai usaha cuci setim mobil dan motor dari kampung atau dari tempat kalian masing-masing. Yang pertama caranya adalah Anda siapkan modal secukupnya. Ya, modal secukupnya itu artinya buat membeli mesin udah dapat, sama sampo, sama sikat ban ya, semir, sama silikon oil atau silikon emulsi, udah cukup. Nah, selebihnya nanti sambil berjalan. Jadi jangan sampai usaha itu mengeluarkan banyak modal dulu, tapi dalam 1 tahun pertama itu Anda baru proses penjajakan, proses merintis, proses mengenalkan kepada orang-orang. Nah mas, apa saya tidak boleh ngutang mas? Nah kalau untuk modal pertama ya, untuk usaha kecil cuci motor dan mobil di kampung ya, bagi Anda yang belum pernah memulai usaha sama sekali, usaha ini cocok karena usaha jasa. Jasa itu yang dijual adalah tenaga kita. Nah, yang dijual adalah keahlian kita. Nah, jadi caranya adalah yang pertama, jangan berhutang untuk modal pertama aja. Kenapa? Karena begitu Anda itu sudah buka cuci mobil motor, tugasnya masih banyak. Harus dijalankan, harus ditunggu, perlu air, perlu listrik, perlu kanebo, perlu semirnya juga habis, nanti suatu saat akan habis, sampo-nya juga harus habis ya, satu saat habis, apalagi tenaganya juga habis, promosinya juga harus ada, sehingga kadang pelanggannya banyak, kadang sedikit, kadang tidak ada pelanggan. Itu harus dijalani masalahnya. Kalau untuk permodalan pertama Anda sudah bermain hutang, maka di 1 tahun pertama biasanya Anda akan menyerah, dan Anda akan mengatakan usaha cuci mobil motor itu angel, tidak untung, rugi, tenagane rekoso, habis di tenaga, untungnya sedikit. Apalagi kemarin ada yang mengeluh ke saya di Facebook ya, teman saya usaha cuci motor tidak laku katanya. Ya kalau tidak ditunggu ya tidak laku, tidak dijalankan, tidak jalan usaha itu. Kenapa? Orang seperti itu biasanya sudah modal besar, langsung mengeluarkan, ya mohon maaf ini mas, langsung mengeluarkan uang 10-50 juta di pertama. Nah kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, apakah dengan modal 50 juta itu usaha cuci motor mobil bisa mendapatkan 1 hari 500.000? Jawabannya tidak bisa. Coba saya turunkan lagi. Apakah dengan modal 50-100 juta usaha cuci motor mobil sehari itu bisa dapat 300.000? Jawabannya belum tentu bisa. Nah, sekarang pertanyaan akan saya balik. Apakah bisa dengan modal 10 juta Anda bisa dapatkan 300.000? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Alasannya kenapa? Alasannya tarif cuci mobil dan motor, walaupun Anda di kota, di pertengahan kota, di titik kota sekalipun, tempat yang sangat ramai ya, tarifnya itu tidak jauh beda. Rentannya itu cuma 3.000 sampai 5.000 aja. Kalau Anda berada di pedesaan, di kampung, di pegunungan, di pelosok, kira-kira tarifnya jauh beda enggak sama yang di kota? Tidak jauh. Nah, makanya ketika Anda mau berspekulasi dengan uang 50-100 juta untuk cuci motor, cuci mobil, jangan dulu. Karena spekulasi Anda itu harusnya spekulasi cabang, bukan spekulasi
tempat, bukan spekulasi karyawan, bukan spekulasi lahan, bukan spekulasi uang, tapi spekulasi cabang. Nah, artinya apa? Spekulasi untuk sistem yang sudah jadi, spekulasi untuk usaha yang sudah Anda mengenali, yang sudah Anda jalankan 1 tahun, 2 tahun dan berhasil. Seperti karyawan sudah ada 1, 2, udah jalan, Anda sudah dapat hasil misalkan setiap hari 100 sampai 300 ribu dengan modal 10 juta. Sistemnya udah jadi dengan cara bagi hasil. Maka Anda mau spekulasi dengan anggaran 10 juta untuk membuka cabang yang kedua, maka kemungkinan akan berhasil. Seandainya tidak berhasil, mesin, sampo-sampo dan alat-alatnya yang lain masih ada, Anda tidak rugi. Nah, artinya apa? Artinya ketika Anda membuka cabang 1, 2, 3 dengan modal yang minim tapi berhasil, maka ketika dalam radius 10 kilo sampai 20 kilo kan Anda punya calon pelanggan yang berbeda, punya calon pangsa pasar yang beda, dan itu dimungkinkan dengan sistem yang sudah jadi, promosi yang sudah jadi, yang pernah Anda lakukan dengan estimasi anggaran dan pembagian hasil dengan karyawan itu bisa cocok dan bisa dijalankan, karyawan juga dapat hasil. Maka spekulasi yang seperti itu yang akan menguntungkan Anda, bukan spekulasi tempat. Anda membuat tempat dengan luasan 20 meter kali 20 meter dengan karyawan, langsung cari karyawan 5 misalkan, kemudian pakai hidrolis langsung beli 4, pakai mesin setem langsung 5, listrik naikkan jadi 5000 watt, kemudian tempatnya diperbagus, mewah. Orang yang datang misalnya pakai mobil Innova terbaru, pakai mobil Pajero terbaru, tarifnya berapa saya tanya? Tarifnya paling 40.000, tidak akan lebih dari 40.000, paling 45.000. Di tempat saya, motor kecil, besar, motor sedang, tarifnya 40.000, tetap jalan, biasa. Berarti rentannya itu cuma 5.000. Kalau rentan tarif mobil motor cuma sedikit, tapi Anda berani membuka usaha dengan modal 100 sampai 200 juta, apalagi 1 miliar. Ya, lalu hasilnya berapa? Hasil modal 1 miliar itu dengan hasil 1 juta itu nanti ibarat kata gajah dengan semut. Apa artinya? Artinya begini. Artinya Anda membandingkan sesuatu yang tidak tepat. Nah, karena bukan perbandingan. Nah, yang harus dibandingkan itu adalah bagaimana modal yang seminimal mungkin, tapi tidak kecil, standar, tetapi hasil maksimal, dan Anda bisa jadi bosnya, Anda bisa jadi pemiliknya, tidak harus nunggu terus ada bagi hasil sama karyawan. Nah, bahasa kasarannya begini, kalau Anda bisa membuka cabang atau membuka usaha dengan modal 10 juta, nah 10 sampai 15 juta katakanlah cuci motor mobil ya, berhasil, bisa Anda dapat income dan ada karyawan yang sudah bekerja, Anda dapat hasil dan operasional bulanan atau mingguan itu tercover. Maka ketika Anda buka cabang di cabang yang kedua, kisaran radius 20 kilo sampai 40 kilo, maka Anda juga akan berhasil. Berarti dari beberapa cabang itulah Anda akan menerima income atau hasilnya. Itu yang saya maksud. Jadi Anda di pertama ketika baru mau memulai, saya sarankan jangan hutang. Tapi kalau mau jual aset seperti sepeda motor, seperti gitar, seperti apa peralatan apa saja, silahkan. Itu tidak ada masalah. Dan uang 5-10 juta itu tidak membuat Anda miskin, tidak membuat Anda melarat. Tapi itu justru yang akan meningkatkan kualitas Anda, meningkatkan kompetensi keahlian. Anda akan mendapatkan pengalaman usaha. Dan pengalaman usaha dan sekaligus hasil. Wah mas, nanti kalau sepi bagaimana? Saya ada caranya masalahnya.
saya ada caranya, jadi tidak usah khawatir. Gitu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman tidak bosan dan selalu senantiasa suka sharing sama saya. Dan saya bukanlah seorang pakar, tapi saya hanya seorang yang suka menganalisa, menjalankan, kemudian saya analisa, kemudian saya otak-atik, saya bolak-balik itu sistem, saya bolak-balik itu strategi supaya orang itu datang, supaya hasilnya maksimal, modalnya tidak terlalu banyak. Ya, jadi gitu teman-teman. Bergabung dengan mitra saya, mitra iPower dari bimbingan saya itu, insya Allah tidak rugi. Saya akan bagi ilmu-ilmunya, cara membuat resep kimia, sampo-sampo itu saya bagi semua di grup saya. Itu teman-teman.